فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لرسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذرياتهما الجميع وصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحماياتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله، حفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا، والغنى عن الناس، ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Ummul Mu'minin Sayyidatana Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Assalamu alayki ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya Ummul Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayki ya afdal nisa'il alamin. Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Assalamu alayki ya man tasharrafat bi israti wa suhbati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man fazat bi khidmati rasuli rabbil alamin. Assalamu alayki ya man anfaqat malaha bi nusrati sayyidil anbiya'i wa nasarahu mastata'at wa dafa'at anhu al-a'da. Assalamu alayki ya man qamat bi kaidi wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibril wa ballaga salama min Allahil jalil. Assalamu alayki wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa dhurriyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala ridwani 'alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'ali darajatiha fil jannati wanfa'na bi asrariha wa anwariha wa nafahatiha wa khususiyatiha wa karamatiha wa 'ulumiha wa amina bi himayatiha fid din wad dunya wal akhirah wa dafa'na wa jami' ikhwanil muslimina min al balaya wal masa'ib wal amradi wal afati wal ahadi wal fitani ma dhahara minha wa ma batan warzuqna bi jahi al futuha wal munuha wal rasukha wa taubatan nasuha wa salasan zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah warzuqna bi hurmatiha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi ta'abi wala nasabi wala masaqatin wala ghairi bisri asrari suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sana'a
untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat mulia, di majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pekerjaan kita, perkumpulan kita yang kita laksanakan ini mudah-mudahan selalu menggembirakan junjungan kita baginda Rasulullah, dan selalu menggembirakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan menggembirakan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Sri Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah Sri Baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususan yang sama kita hormati dan kita muliakan Guru Pak Ruradi dari Jelapat Sidini Anum orangnya, berisi madrasah ada, berisi sekolahan sanawiyah ada. Ini hanya pulang membangun madrasah aliyah, insya Allah. Jadi visi sekolahan 3, TPA Al-Quran ada, madrasahnya ada, sanawiyahnya ada. Insya Allah panjang umur membangun sekolahan aliyah. Ada ulun alhamdulillah ngaran ada tapi pintar mengelola TPA Al-Quran di Masjid Nur Hidayah. Kemudian alhamdulillah dianugerahi Allah Ta'ala juga visi sekolahan harus diupilan Madrasah Diniyah Al-Khairat untuk sementara masa Covid ini indah turun dan nuparai. Alhamdulillah, jadi pulang di rumah menambah pulang Madrasah Diniyah Nur Hilaliyah. Jadi ada Nur Jannah, ada Nur Hilaliyah. Bini ulun ngarannya Nur Jannah, sekolahnya Nur Hilaliyah. Jadi kita bisa anak karena Nur Aisyah ulang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ujar Rasulullah, man shana'a ila ahli baiti yaddan kafaituhu 'alaiha yaumal qiyamati. Barang siapa, ujar Rasulullah, yang berbuat suatu kebaikan, suatu budi, ila ahli baiti, kepada keluargaku. Siapa yang memperbuat suatu kebaikan, suatu budi lawan keluargaku, kepada keluargaku ya Nabi, yadan kafaituhu 'alaiha yaumal qiyamati, niscaya aku balas padanya atas kebaikannya itu, atas budinya itu di hari kiamat. Dengan apa Nabi membalas kebaikan umatnya Rasulullah yang berbuat baik kepada keluarganya Rasulullah, yaitu
berbuat baik kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebaliknya, siapa yang berbuat jahat terhadap keluarga Nabi, siapa yang durhaka terhadap keluarga Nabi, jangankan mendapat syafaat daripada Nabi, menjangangi aja Nabi kata kepingin, apalagi memberikan syafaat. Ini bagi orang yang memusuhi keluarga Nabi, lalu meninggal dunia kada sempat bertobat, maka menjadi kemarahan bagi Rasulullah pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mahabbah, selalu cinta kepada Rasulullah dan kepada keluarganya Rasulullah, dan selalu cinta apa-apa yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Ummina Khadijah pada ketika haul beliau, itu tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah Ta'ala luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Dianugerahi Tuhan kasugihan, baik itu sugih hati maupun kasugihan berupa harta benda yang kada disangka-sangka. Dan tadinya ada berisi utang piutang, insya Allah utangnya lakas terbayar berkat karamat Ummina Khadijah. Apabila ia berniaga atau berdagang, maka Allah beri untung yang banyak, lagi halal, serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang berpangkat, baik dunia ataupun akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni, ilmu nanginya kada belajar, nang tadinya kada bisa berurutan timbul bisa berurutan gue, nang tadinya kada bisa memberi orang banyu timbul bisa memberi orang banyu, hingga dibaca kasih Bismillahirrahmanirrahim, salawat hampir orang sakit parut. Dan kalau orang betianan kalau masjidin hendak berenang baca kasih Bismillahirrahmanirrahim, salawat bacakan sidin, yuk sidin, itu mudah berenang kada pakai nang bidan. Tapi bang ada sambungannya, ampun sidin tadi nangkop. Apa sambungannya? Sangkalang-sangkaling tamburung bulu-bulu, jangan tahalang, jangan tapaling, tujuh luang nang dahulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kulit lagi minum makan atau nang ini kada lawas, setiap pemberi banyak guru lagi ya, masih pangkal lagi. Pada sini belajar kan ya. Nah itu ngalami ilmu laduni. Ilmu laduni itu yang maksudnya ilmu ma'rifat kepada Allah Ta'ala, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini, kemudian kalau ia ada puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagikan, kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra, niscaya Allah Ta'ala luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah Ta'ala segala hajatnya dunia dan akhirat dengan mujarab, dengan berkat karamat Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah ini arahnya fadilah oleh
kelebihan keutamaan daripada membaca manaqib Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu ta'ala anha, keturunan beliau terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Tahirah. Sidin ini tidak pernah melakukan pekerjaan seperti kaum jahiliyah. Beliau tidak pernah melakukan perzinahan, dan beliau tidak pernah melakukan itu sesembahan seperti kaum jahiliyah. Dan beliau masyhur dipanggil dengan Al-Kubra, dan nasab beliau bertemu dengan nasab junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Datu Sidin yang bernama Qusay, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sedangkan Rasulullah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi bertamu lawan Sayyidina Qusay, bertamu nasab Ummina Khadijah dengan nasab junjungan kita baginda Rasulullah, itu bertemunya kepada Sayyidina Qusay. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir dan seterusnya. Artinya nasab beliau sangat mulia. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu ta'ala anha, termasuk daripada ahli darah, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, menyebut 3 kali, maka hadirlah roh beliau. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra. Sidinkah nang kawa menolong? Yang dapat menolong pada hakikatnya hanya Allah Ta'ala, cuma pada syariatnya. Contoh misalnya ulun hendak maulur jukung, karena jukungnya genar panjang 4 dapa, surangan pada sanggup maulur, maka ulun minta tolong kepada Allah melalui guru radik. Ulun kiau pian ujar ulun guru awakah menolongi ulun maulurakan jukung. Itu syariat caranya. Bila ulun datang lawan sidin, ya Allah ulun awakah yang ulun jukung, itu baju lapis tak keluar, baju lapis tak keluar. Jadi syariatnya datang lawan manusia, hamba Allah Ta'ala, guru ulun minta baju pian ulun bacakan sidin, guru ulun minta tolong lagi, minta maulurakan jukung. Tapi hati kita tetap kepada Allah Ta'ala, karena nangaran manusia makhluk la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunggarannya kita minta tolong lawan Allah, berwasilah, berperantaraan melalui makhluk Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tadi beserta lawan makhluknya juga. Amunnya ulun misalnya langsung lawan Allah Ta'ala, ya Allah ulurakan jukung ulun, sehari semalaman ada ulun jukung, ya Allah ulurakan jukung ulun, ujar Allah Ta'ala, dan kami hambaku si Anon dan kami. Tapi ulun berenai jadi jukung, ya Allah ulurakan jukung ulun, sehari semalaman ada ulun jukung. Tapi manakala ulun datang lawan dia, ulun minta tolong bilang, tapi sediakan wadai, sediakan benyo, nasi bungkus, dan bilang unsurnya, imbah mau ulur makanan. Datangan dia nama ulur tadi ingat Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula
yang besar. Manakala jukung tadi taulur ingat lawan Allah Ta'ala, pian jua ya Allah nang menolonginya. Kami hamba pian kada daya kuasa, tidak ada daya dan kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa arti la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim? Artinya atabarri bil hauli haulil abdi wa quwatihi wa rukunu ilal haulillahi ta'ala. Artinya berlepas dari daya upaya hamba dan tetap kembali kepada kehendak dan kudrat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berlepas daripada daya dan upaya. Kita lepas daya dan upaya yang ada lawan kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti la haula wa la quwata artinya menjauhkan daripada maksiat, melainkan dipeliharakan oleh Allah Ta'ala, dan memperbuat taat itu pun dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kadang-kala kita mengerjakan taat namun kada pertolongan Allah, kadang-kala kita menjauhi maksiat namun kada dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, aksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ujian Nabi, perbanyaklah mengucapkan la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Banyak ujian Nabi. Fa innaha, karena bahwasanya ujian Nabi itu kalimat min kunuzil jannati wa biha shiba'u min tis'ati wa tis'ina da'an aisaruhal hamu. Ujian Nabi karena itu kalimat adalah simpanan perbendaharaan di dalam surga. Dan kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim itu adalah simpanan perbendaharaan di dalam surga, dan juga ujian Nabi menjadi obat daripada 99 penyakit, dan termudah dan paling penting adalah menyembuhkan daripada penyakit sedih atau duka cita. Nah, jadi kita bina pikiran, bina pusat, hati bina gelisah, banyak masalah, baca banyak la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau ulun ada menerima ijazah dari guru ulun almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Zunaidi Palingkau. Nah, sidin mengijazahkan dulu ujian sidin banyakin namanya membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ini amalan murah rezeki. Berapa sih mengijazahkan? 100 kali imbas sembahyang subuh dan 100 kali imbas sembahyang maghrib. Bila pada sempat membaca imbas maghrib, dibaca imbas sembahyang isya, membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ujian Nabi beliau bersabda, perbanyaklah mengucap la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Niscaya Allah akan menghilangkan bagi yang membacanya 99 penyakit. Yang paling ringan adalah penyakit sedih atau duka cita. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini namanya fadilah atau keutamaan membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa ujian Nabi yang terlambat terus rezekinya, maka perbanyaklah dengan mengucap la haula wa la
Sayyidina Abu Hurairah. Ada hadisnya, ada rujukannya, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kemudahan lawan kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi supaya murah rezeki, supaya nakaya Ummina Khadijah juga pamurah, akhlak mulia, nasihin katujuh bersedekah. Nah, banyak bersedekah. Kadang-kala banyak sedikit amalkan sedekah, karena Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, inna bis sedekati khamsu khisalin, sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat 5 perkara. Yang pertama, al-ula, yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Nah, menambah apa? Keberkahan di dalam harta mereka atau pada harta mereka orang yang bersedekah. Harta yang disedekahi itu akan bertambah keberkahannya. Dan sebaliknya harta yang kada disedekahi, kada dikorbankan di jalan Allah, itu harta akan menjadi ular yang sangat berbisa, yang akan memangsa si pemilik harta tersebut baik di alam kubur maupun di negeri akhirat nanti. Bahkan harta yang kada dijakati itu menjadi ular malilit itu ular, kemudian mamatuk itu ular dengan bisa yang luar biasa. Tapi sebaliknya harta dijakati kemudian disedekahkan, itu harta menjadi kawan bagi kita. Wasaniyatu, yang kedua, dawaul maridi. Nah, itu harta menjadi obat bagi penyakit. Amun kita ke dokter sudah juga boleh, bertambah kampung sudah juga, sadang aja kalau bertambah kampung. Ujar orang memakan getah, entah itu getah apa, getah panawar sampai sudah juga nang ukuran kulit pinggang nih, habis juga sih sakulingan, ya itu ada ambil juga. Ujar orang memakan apa? Memakan buah nang pahit, buah apa ada itu? Buah minggu, artinya mana ada buahnya kan? Ada ambil juga sih. Hingga itu pulang memakan nang kaya pohon susupan, tak kira susupan. Ujar orang bila memakan itu, menginum itu hari Jumat dicampur lawan akar halalang, dijarang lawan banyu panas. Kan dijarang tuh banyu panas, buatin daunnya itu 3, pohonnya 5 atau 7 atau 9, diminum banyunya lawan akar halalang. Ujar orang wal kuwati wal tobuli wal cangkali nang itu. Nah, itu dari alamiah itu mulai menghadapkan juga bayarnya kita. Tapi mencabutnya hari Jumat, tapi jangan di tengah hari Jumat. Pokoknya hari Jumat disukan mencabut kebelakangan, baca salam lawan Nabiul Nabah, assalamualaikum ya Abul Basar, yang penjaga tanah siapa? Nabi Adam. Mbak itu mengucap salam lawan Nabiul Ilyas alaihissalam. Nah, hanya dia memetik itu daun, yang mencabut itu benang pohon. Hingga itu kita menjibuk banyu, mengucap ulang lawan penjaga banyu, assalamualaikum ya Nabiul Khairi alaihissalam baliyah. Malkan. Nah, itu penjaga banyu jarang banyu sampai menggurak, ketentu menggurak diminakan hanya minum. Ini menginum abahnya, menginum mamanya
harus sama minum di abadnya. Agen apa ini? Untuk kesehatan wal quwati wal qubuli wajah tadi. Nah, ini tambah lengkapnya, tambah dari Allah Ta'ala tanpa ada kimia. Apa pohonnya? Namun hendak tahu pohonnya ada di ulun. Harganya berapa? 1 juta menjual mungkin hakun. Nah, mungkin hakun pada ulun ada ulun beri ya. Yang tahayu kayaknya pohonnya hanya dia tahu. Sedekah obat bagi penyakit. Wasalisatu yang ketiga, sedekah ini orang yang bersedekah diangkat Allah Ta'ala daripadanya bala yang bakal menimpa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab sedekah. Nah, tadinya kita jangan dipatok ular nih, lalu bersedekah kada jadi dipatok ular. Ada dia itu di apa nih, di HP dulu lah, kira wani mana ular, maka ularnya apa juga kan? Ular murah, kalau ular murah atung itu ya, pakai pelak, kepalanya. Aja juga dulu, aja dia melarang kok nama sama dari rumah tuh dia melarang, awas ya, dari di rumah itu melarang. Nah melarang, itu modelnya kalau mantuk tulis orang tambahnya ya kan kira-kira ada di sini lah. Orang tambah 15 amang 6 kopra juga, kemudian 6 guna kasih selalu bercerita. Allah Akbar. Di mana kasih itu mengaji kira-kira itu bakal keluarga kalau Nabi Nuh alaihissalam. Soalnya Nabi Nuh ini segala ular, harimau, apalagi singa yang berbisa-bisa itu kada membinasakan lawan Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, orang yang bersedekah yamuruna ala sirati kalbarqil khatib, lewat di atas sirat, di atas jembatan nam kayak kilat menyambar. Wal khamisatu, dan yang kelima, orang yang bersedekah yadkhuluna jannata bighairi hisabin, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisabin, dengan ketiadaan pemeriksaan, kada dihisab oleh malaikat, kada diperhitungkan oleh malaikat, wala adabin, dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab sedekah. Orang itu meninggal tapi sempat bersedekah, untung benar ke dia. Orang itu meninggal dunia sempat bersedekah, itu untung benar ke. Sedekahnya apa? Ilmu, tenaga, harta, makanan, minuman. Lalu meninggal dunia sampai bersedekah. Nah ini orangnya nam untung. Ummina Khadijah, Allah muliakan beliau karena beliau memeluk agama Islam. Kemudian beliau mengorbankan seluruh harta beliau untuk membantu perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ketika hendak meninggal dunia, pakaian yang dipakai beliau cuma satu-satunya, bahkan pakaian beliau penuh dengan tambalan. Jumlah tambalan pakaian beliau kurang lebih 83 tambalan, salah satunya dengan tambalan kulit kayu. Kenapa? Karena baju pakaian sidin habis diberiakan lawan jiran tetangga, lawan kaum muslimin yang memerlukan bantuan beliau. Beliau menerima salam dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah memuliakan Ummina Khadijah karena beliau sangat mencintai baginda Nabi Muhammad, melebihi cinta beliau terhadap diri sendiri, terhadap keluarga sendiri, dan terhadap seluruh manusia yang ada di alam dunia. Maka beliau mencintai Nabi
pada segala-galanya. Nah, jadi sini adalah contoh bagi kita. Amun kita ni hendak mulia kayak sidin, nah jangan alang-alang mencintai Nabi sepenuh hati dan sepenuh jiwa, rela berkorban demi Rasulullah, walaupun terbunuh di jalan Allah Ta'ala, rela demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Ummina Khadijah, memuji-muji kebesaran Rasulullah, memuji kemuliaan Ummina Khadijah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan dosa mama abah kita, dosa paguruan kita, dosa keluarga dan tetangga kita, zahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa para pemimpin kita nang Islam, nang Muslim, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi